Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaifa halukum jami'an ayyuhal ikhwah? Fi hadhil fursah al-qayyimah sa'uqaddimu lakum wa sa'asrah lakum an tahlil السجع والجناس في سورة اللحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Dari 5 ayat ini, mari kita koreksi mana itu jinas dan mana itu saja. Yang pertama adalah jinas. Jinas adalah ayyatashabaha al-lafzani fil nutqi wa yakhtalifa fil ma'na. Dua kata yang sama dalam pelafalan tapi beda dalam makna dan arti. Jinas itu terbagi kepada 2. Yang pertama jinas tam dan yang kedua jinas ghairu tam. Jinas tam adalah 2 lafaz yang cocok dalam 4 makna, iaitu dari segi hurufnya, jumlah hurufnya, bentuk hurufnya, dan urutannya, serta berbeda dalam segi makna dan artinya. Sedangkan jinas ghairu tam, mahtalafa fihi al-lafzani fi wahidin minal umuril mutaqaddimah, adalah 2 kata yang mirip pengucapannya tetapi tidak sama pada salah satu dari 4 hal, yaitu jenis huruf, harakat huruf, jumlah huruf, dan urutan huruf. Pada ayat pertama surat Al-Lahab ini, tabbat yada abi lahabin wa tab, ada 2 huruf yang serupa, yaitu tabbat dan tabba, yang mana artinya adalah sama. Ini bukan dikategorikan dengan jinas. Karena apa? Karena dia sama dalam segi huruf, jenis huruf, harakat huruf, jumlah huruf, dan urutannya, dan sama dalam maknanya. Jikalau dia disebut dengan jinas, pasti dia berbeda dengan maknanya. Walaupun tabbas dan tabba ini berbeda jumlah hurufnya, tetapi dia diambil dalam satu kata, yaitu tabba. Selanjutnya, jinas terdapat dalam surat Al-Lahab ayat ke-1 dan ke-3. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ayat ke-3, sayasla naran zata lahab. Ada 2 kata yang sama, lahab dan lahab. Ayat 1 dan yang ke-3. Ayat yang ke-1 itu, lahab yang pertama diartikan dengan Abu Lahab. Sedangkan lahab yang kedua bermakna yang bergejolak atau api neraka. Dalam kriteria ini, 2 lafaz yang sama tetapi dia berbeda makna. Maka ayat 1 dan yang ke-3 ini dinyatakan dengan jinas tam. Kenapa? Sebagaimana yang kita terangkan tadi, jinas tam adalah sama dalam jumlah huruf, bentuk dan urutannya, tetapi
beda dalam segi artinya. Selanjutnya, kita analisis surat Al-Lahab ini yang terdapat pada surat keempat dan kelima. Wamra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Jinas apa yang terdapat dalam dua ayat ini? Yakni jinas qalab dan lahik. Jinas qalab adalah jinas yang bertambah dua hurufnya, baik itu di depan maupun di belakang. Dan lahik bagaimana? Bertambah satu huruf. Manakah jinas qalab di sini? Yaitu pada kata hatab dan habl. Jikalau dibaca ada kemiripan. Hatab yang artinya membawa kayu bakar, habl yang artinya sabut yang dipintal. Antara lafaz ta dan lam itu berdekatan atau berjauhan dan maknanya pun tidak sama, tetapi berdekatan dalam segi huruf. Walaupun nyatanya kedua berbeda. Itulah yang disebut dengan jinas qalab. Selanjutnya kita masuk kepada saja. Yang pertama, saja itu adalah tawafukul fasilataini fil harfil akhir. Persesuaian dua huruf kata pada huruf akhirnya. Itulah yang disebut dengan saja. Kita analisis surat Al-Baqarah ayat 1. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Antara kalimat watab dan kasab memiliki dua fasilah dan bersesuaian huruf akhirnya, maka ini dikategorikan dengan sajak mutaharraf. Apa itu sajak mutaharraf? Yaitu sajak yang dua akhir kata pada sajak itu berbeda dalam wazannya dan bersesuaian dalam huruf akhirnya. Antara tab, watab dan kasab ini memiliki wazan yang berbeda. Watab memiliki wazan fa'lala dan kasab memiliki wazan fa'ala. Dia disebut dengan sajak mutaharraf. Selanjutnya kita dapati sajak dalam surat Al-Lahab yang berbunyi ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Lafaz kasab dan lahab memiliki kemiripan dan begitu juga dengan hatab yang setimbangan dengan wazan fa'ala. Jikalau wazannya sama dan bunyi akhirnya berbeda, itulah disebut dengan sajak mutawazzi. Apa itu sajak mutawazzi? Sajak yang persesuaian padanya terletak pada dua kata yang akhirnya saja, yaitu kasab dan lahab. Dan datang ayat selanjutnya wamra'atuhu hammalatal hatab. Jadi ada dua kalimat di sini yang sesuai pada kata akhirnya dan dia memiliki wazan yang sama. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman yang berhadir. Jikalau ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon dipermaafkan. Syukran ala ihtimamikum wa afwan ala syairil khati'at. Nakfi fi hadzal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.